Setiap hari kita berdiri di depan cermin, tapi kadang yang kita lihat hanya kekurangan, nilai jelek, wajah yang berjerawat, atau komentar orang lain yang masih teringat. Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita seringkali lupa bahwa diri kita lebih dari sekedar angka dan penampilan. Kita percaya manusia diciptakan menurut citra Allah. Artinya, setiap dari kita punya nilai yang tidak bisa diukur oleh ranking atau pujian. Amsal 24 ayat 16. Orang benar mungkin jatuh 7 kali, tetapi ia bangun kembali. Kalau aku berharga, berarti dia juga. Setiap orang punya martabat yang sama, tidak peduli siapa itu dia. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Menghargai sesama itu sederhana. Mendengarkan saat mereka bicara, membantu tanpa diminta, tidak merendahkan atau menyakiti. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam Kejadian 1 ayat 27 tertulis bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saat kita menyadari hal itu, kita belajar menerima diri kita dengan penuh syukur. Dan dengan hati yang lebih bahagia, kita bisa melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita, berharga dan dikasihi. Belajar bukan tentang menjadi yang tercepat. Belajar adalah tentang tidak menyerah pada diri sendiri. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, saat kita merasa tidak mampu, Tuhan memberi kita kekuatan untuk terus mencoba. Saatnya kita merasa penuh dengan kekurangan, merasa tidak cukup pintar, tidak cukup mampu, dan tidak sebaik orang lain. Namun firman Tuhan mengingatkan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, kelemahan kita bukan akhir dari segalanya. Justru di saat itulah Tuhan memberi kita kekuatan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Terkadang hidup terasa berat dan kita merasa berjalan sendirian. Namun Tuhan sering menghadirkan seseorang yang tetap berjalan di samping kita. Seorang teman yang tidak pergi saat kita sedang lemah, yang tetap ada untuk mendengarkan dan menguatkan. Seperti tertulis dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Karena teman sejati adalah mereka yang tetap ada bahkan di saat kita paling membutuhkannya. Dan jika langit dan alam saja menyatakan kemuliaannya, hidup kita pun berharga di matanya. Pada Mazmur 19 ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Piala-piala ini menjadi simbol keberhasilan dan kebanggaan. Namun di balik kekaguman itu, kadang muncul pertanyaan dalam hati, apakah aku bisa menjadi seperti mereka? Keberhasilan setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak semua orang bersinar di panggung yang sama, dan tidak semua harus dicapai dengan berupa piala. Terkadang yang kita butuhkan bukan solusi yang sempurna, tetapi seseorang yang mau berjalan bersama kita. Seorang teman yang mau mendengarkan, yang tetap ada saat kita sedang merasa lemah. Persahabatan yang tulus dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit dan terus melangkah. You how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't.